yang kita anggap up to date untuk diketahui oleh seluruh guru di Jawa Timur ini khususnya, agar bisa update informasi, agar bisa meningkatkan kompetensi, karena memang APKS PGRI Provinsi Jawa Timur ini ditugaskan untuk meningkatkan kompetensi para guru dimanapun berada, khususnya dari Jawa Timur. Dalam kesempatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke 18, kita masih memilih model diklat online karena kita anggap ini yang paling efektif saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, masih bisa menyerap ilmu dari para narasumber, dan kita selalu memilih narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saat ini kita berbahagia bisa hadir di tengah-tengah kita ini Gustiatun Widianingsih yang kemarin secara garis besar sudah memperkenalkan diri dan telah menyampaikan pemaparan yang pertama, terutama tentang sekolah penggerak ini, yang itu mungkin menjadi apa istilahnya ya, embrio untuk perubahan kurikulum kita ke depan, meskipun ada para ahli yang mengatakan belum tentu nama kurikulumnya adalah kurikulum sekolah penggerak, mungkin akan dilebeli dengan nama yang lain, namun kontennya tetap sama seperti yang disampaikan narasumber kita. Kalau masalah packagingnya, kemasannya nanti mau diberi nama apa, mungkin ya bisa terjadi. Namun konten atau materi yang di dalamnya kita yakini pasti tetap seperti itu. Dan kalau sekarang menurut informasinya sudah sekitar 2.500 sekolah yang telah ditunjuk dan dibiayai oleh pemerintah, mungkin menjadi pilot project-nya itu untuk menjalankan sekolah penggerak, dan tidak menutup kemungkinan ke depan nanti sekolah Bapak Ibu akan melaksanakan secara pergantian dan kita dengarkan nanti informasi dari narasumber, karena itu saya kira kita yakini lebih dekat dengan informasi-informasi tentang pengembangan kurikulum, sehingga kita sebagai guru jangan sampai terlewat informasinya. Jadi kita harus cepat menyerap informasi, cepat melakukan pengkondisian. Kalau nanti seperti itu, misalnya modul ajar itu menjadi sesuatu yang penting, nah itu apa yang harus kita lakukan? Itu saya kira harus segera. Ya pada umumnya kalau masalah pendidikan pasti nggak jauh-jauh ya, Gustiatun ya. Saya kira pasti ya seperti itulah, nggak mungkin akan balik dan berubah. Saya kira tidak, hanya kemungkinan istilah-istilah macam itu ada sedikit, bukan perubahan tapi penyesuaian. Baik, saya kira itu Ibu Bapak semua, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan narasumber kita untuk kali ini, yaitu akan disampaikan materi yang kedua dan tentunya lebih detail dari yang disampaikan hari Senin kemarin yang sifatnya mungkin masih stick ya, atau secara garis besar. Baik, untuk itu kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita, Gustiatun Widianingsih. Monggo Bu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta diklat online yang saya hormati dan saya cintai, salam sejahtera, salam sehat selalu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga hari ini kita sehat-sehat walafiat, kondisi dengan keadaan yang bahagia ya. Oke. Maaf Pak Bambang, nanti kalau seumpama ada gangguan, saya mohon maaf karena di Malang ini hujan deras ya. Jadi tadi sempat listrik mati, saya jadi khawatir. Tapi alhamdulillah ini sudah agak aman. Mudah-mudahan lancar sampai. Ya.
Kita doakan Amin, bersama amin. semoga lancar. Amin, amin. Ayo kita sebelum memulai kita berdoa dulu dengan baca basmalah dan menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah berbicara tentang kerangka kurikulum. Nah, sekarang kali ini saya akan bicara bagaimana strukturnya. Ya, saya akan share screen. Ya, kemarin sudah kita bahas bagaimana kerangka dasar, kemudian profil pelajar Pancasila. Hari ini saya akan berbicara masalah strukturnya. Ya, jika kita berbicara masalah struktur, tentunya kita akan bagaimana sih pembaharuan tentang kurikulum sekolah penggerak itu. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Karena saya di sini akan bicara secara umum dulu, kemudian nanti akan mengerucut kepada bagaimana kurikulum untuk SLB. Ya, jadi keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, ini perubahan-perubahan yang perubahan dasar itu berbasis kompetensi, kemudian pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Nah, ada indikator ketiga tersebut, mari kita bahas. Ya, berbasis kompetensi. Kita ketahui bahwa di kurikulum 2013 tentunya penilaian yang akhir daripada pembelajaran itu kita berfokus kepada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, pengetahuan dan keterampilan dan sikap itu dirangkaikan sebagai satu kesatuan, sebagai kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Begitu. Dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Jadi kalau kemarin itu kita bicara indikator kompetensi dasar, kompetensi inti, kalau sekarang kurikulum yang pembaruan ini, yang sekolah penggerak ini adalah namanya capaian pembelajaran. Nah, kita akan bicara bagaimana sih pembelajaran yang fleksibel. Jadi, capaian pembelajaran itu disusun dalam fase-fase. Ya, 2-3 tahun per fase. Kemudian sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhannya, kecepatan, dan gaya belajar. Nah, kemudian muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Nah, ini tentunya nanti berdasarkan dari asesmen, ya, dari hasil asesmen. Kemudian kita bicara karakter. Karakter Pancasila yang kemarin sudah saya terangkan profil pelajar Pancasila itu adalah bersinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari yang ada di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek yang sudah di blok ya, di waktu di blok project blok terintegrasi, terinterdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perubahan ya yang harus kita pahami. Jadi kompetensi yang dasar inti
dinamakan, dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Pembelajaran yang fleksibel disusun berdasarkan fase-fase. Muatan dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian memuat karakter Pancasila yang bersinergi antara pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin. Jadi proyek yang ditentukan oleh sekolah berdasarkan budaya lokal, berdasarkan branding school, berdasarkan lokal ya, muatan lokal yang dipilihnya. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana sih kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Jadi di SMK itu SMK PK ya, SMK Pusat Sumber. Nah, kemudian kita akan berpikir bagaimana struktur minimum, otonominya, kemudian sederhananya, gotong royongnya. Nah, struktur kurikulum, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Jadi visi misi disusun berdasarkan EDS atau analisis SWOT, ya, atau identifikasi kondisi sekolah. Nah, kemudian dijabarkan kemarin kepada visi misi tujuan. Ya, nanti LK akan Bapak Ibu kerjakan di grup ya, sehingga pemahaman yang kemarin itu berkaitan dengan LK yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, kemudian otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidikan untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Nah, di sini bagaimana kita membelajarkan siswa, membelajarkan murid kita untuk pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhannya dan kontekstual. Nah, pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Namun, di dalam model buku teks itu tentunya juga masih harus disesuaikan dengan hasil asesmen anak-anak kita, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, disinilah bagaimana kita menyederhanakan, ya. Sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek perubahan secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah, perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Jadi kurikulum itu tidak target ya yang ditentukan, tidak target, tetapi ketika kita sudah memahami kebutuhan peserta didik, kebutuhan murid kita, kebutuhan siswa kita harus bisa menyesuaikan ya sebagaimana tujuannya, arah perubahan yang harus kita lakukan sesuai dengan profil proyek Pancasila. Nah, konsep gotong royong. Di sini kurikulum sekolah penggerak, pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, di sini sekolah-sekolah unggulan, bukan sekolah unggulan sebagai nominasi yang terbaik, tetapi bagaimana sekolah itu
membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter, yang well-being, yang memiliki arah ke depan, memberikan kesempatan berkembang kepada anak-anak peserta didik kita. Nah, dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, ini pemerintah telah mengembangkan berbagai bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan lembaga dan universitas. Penguatan literasi dan numerasi. Di dalam penguatan literasi dan numerasi, pemerintah mengharapkan agar sekolah membutuhkan pembelajaran, ya, karena literasi numerasi itu membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi di sini, literasi dan numerasi adalah kebenaran yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contohnya, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika. Ini tidak betul ya. Jadi numerasi itu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, saya akan bicara pembelajaran yang di SMK. Pembelajaran di sekolah penggerak di SMK, pusat keunggulan, diorganisir berdasarkan struktur berikut ini. Karena nanti ketika kita bicara SDLB, SMPLB, TKLB dulu ya, TKLB, SMPLB, SDLB, SMPLB, SMALB, itu yang sesuai yang tidak memiliki hambatan kecerdasan, itu menggunakan kurikulum reguler. Jadi saya akan menerangkan bagaimana sih posisi kurikulum untuk reguler. Nah, jadi strukturnya dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, jadi Bapak Ibu nanti memahami bagaimana kurikulum PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, kalau PAUD karena pilihan pilot project yang dipilih untuk kurikulum sekolah penggerak ini adalah kalau PAUD itu sendiri ya, kalau SD itu di kelas 1, kemudian kelas 3, kelas 5 dan kelas 5, kelas 7 dan kelas 10 ya dari SD, SMP, SMA. Jadi seperti itu. Jadi pilot project-nya sama seperti kurikulum 2013. Nah, ini saya akan memperlihatkan bagaimana perubahan ya. Penguatan kegiatan bermain belajar dan kegiatan berbasis buku bacaan. Mungkin barangkali peserta di sini ada guru PAUD atau TKLB. Ya, kita akan melihat perubahan ya. Kurikulum 2013 itu CP-nya 1 jam itu per minggu 900 menit. Maaf, menitannya ya, jamnya itu per minggu 900 menit, tapi kalau perubahan di kurikulum operasional sekolah itu per minggu 1050 menit. Kemudian asesmen merujuk pada STPPA. Jadi asesmen itu berdasarkan standar ya. Standar yang ditentukan. Tetapi kalau asesmen di sekolah penggerak itu merujuk pada capaian pembelajaran. Asesmen harian perlu dilaporkan ini di kurikulum 2013. Tetapi kalau di kurikulum sekolah penggerak, asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester.
Kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran berbasis tema, tetapi di kurikulum penggerak pendekatan berbasis literasi, buku bacaan anak, dan bahan teks yang lain. Kurikulum 2013 pembelajaran Calestong yang dipersepsikan sebagai kegiatan trailing, qualification, tetapi di sekolah penggerak pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam CP melalui kegiatan bermain belajar. Nah, ini perbedaan kurikulum di PAUD untuk TK ya. Nah, sekarang untuk SD. Perubahan mata pelajaran. Kurikulum 2013 IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Tetapi di sekolah penggerak IPA IPS digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Nah, ini jadi kurikulum 2013 pendekatan tematik, tetapi di kurikulum operasional sekolah pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, dan sebagainya. Merupakan kewenangan satuan pendidikan. Monggo, silakan. Guru bisa memiliki kemerdekaan untuk bisa memilih apakah mata pelajaran berbasis mata pelajaran atau tematik dan sebagainya. Sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Silakan. Nah, ini strukturnya. Jadi alokasi waktu pelajaran SD kelas 1 itu diasumsikan 1 tahun itu 36 minggu. Nah, kita melihat bahwa di dalam pembelajaran itu ada kegiatan reguler per minggu, pembulatan. Kemudian ada proyek profil Pancasila minimal 20% dari total per tahun. Kemudian total per tahun jumlahnya ya. Pendidikan agama itu kita alokasikan total per tahun itu 144 JP. Ya. Dan proyek profil Pancasilanya 36 per tahun. Nah, ini kemudian PKN kita lihat kegiatan reguler per minggu itu 114 di kelas apa namanya? Di di SD, kemudian proyeknya itu 36 dan total per tahun 180. Bahasa Indonesia demikian juga 216, kemudian proyeknya 72, totalnya 288. Matematika 114, proyeknya 36 dan per tahun 180. Kemudian IPA IPS karena SD ya, di SD itu IPA IPS kalau di kurikulum K13 masih mandiri. Nah, ini nanti bisa kita lanjut kepada pilihan minimal. Pada SD pilihan minimal itu di seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Alokasi waktu 108, kemudian proyek profilnya 36, dan jumlahnya 114. PJOK 108, bahasa Inggris 72, muatan lokal. Nah, ini ketika kita bicara masalah muatannya, kita akan lihat semua diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama, kepercayaan masing-masing. Nah, itu di agama ya. Jadi ini di sini ditulis pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik itu pendidikan Kristen, Katolik, Buddha, agama Hindu, Konghucu, dan lain-lain ini ya. Ini sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing.
Maksimal 2 CP per minggu atau 72 CP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Ini dilihat di bintang 2 ya, bintang 2, kemudian bintang 3 itu total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran pilihan. Bapak Ibu nanti bisa melihat, nanti filenya akan saya share di grup. Nah, muatan lokal. Satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Jadi muatan lokal itu bisa masuk kepada kegiatan proyek. Nah, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler. Nah, kemarin ada pertanyaan bagaimana implementasi ekstrakurikuler. Nah, ini bahasa Inggris itu bisa dimasukkan kepada ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, atau bimbingan orang tua. Nah, kemudian IPA, IPS belum diwajibkan di kelas 1, meskipun CP IPA, IPS untuk kelas A fase tersebut sudah ada. Nah, Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan alokasi waktu untuk proyek per tahun. Silakan bisa terintegrasi, bisa fleksibel untuk bisa memilih proyek di bulan-bulan tertentu. Contohnya, mata pelajaran bahasa Indonesia 280 JP per pelajaran per tahun dan 20 sampai 25% dari jam pelajaran tersebut digunakan untuk proyek kokurikuler. Nah, ini sekolah bisa mengadaptasi, bisa menyesuaikan bagaimana akan memilih ya proyek profil Pancasila per tahun. Nah, kemudian saya lanjutkan. Bahasa Inggris ini tadi di lanjutannya ya. Muatan lokal, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Nah, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia matematika bertambah dari kelas 1. Jadi ada tambahan ya, kelas 1 bahasa Indonesia dan matematika. IPA IPS belum diwajibkan di kelas 2 meskipun CP IPA IPS untuk fase A. Fase A itu di usia 7 sampai 8 tahun. Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan rentang alokasi waktu untuk proyek per tahun. Nah, ini mata pelajaran bahasa Indonesia contohnya 324 jam per tahun dan 20% dari jam pelajaran tersebut digunakan untuk proyek kokurikuler. Nah, ini di kelas 2 ya, di kelas 2. Sekarang kita akan ke kelas 3 dan kelas 5. Nah, saya tidak akan menerangkan sampai detail karena di sini kita menjadi pilot project itu kelas 1, kelas 3, kelas 5 ya. Jadi ini di kelas 5 itu juga ada sama ya, cuma jamnya yang berubah. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti mempelajari. Nah, saya akan melanjutkan di SMP. Nah, di SMP itu ada beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP. Kalau kurikulum 2013 itu
informatika sebagai mata pelajaran pilihan, pertimbangan ketersediaan guru, ya. Tetapi di kurikulum operasional satuan pendidikan ini ada perubahan dalam pelajaran. Informatika sebagai mata pelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Nah, sekarang bagaimana kurikulumnya? Kita akan lihat strukturnya. Alokasi waktu mata pelajaran untuk SMP, asumsi 1 tahun 36 minggu di kelas 7 dan 8. Ini jadi kelas 7 sampai kelas 8 per tahun. Di kurikulum K13 kita lihat bahwa kurikulum K13 itu per tahun 108 per minggu 3. Nah, kalau di pembelajaran di sekolah penggerak itu kegiatan reguler per minggu itu hanya 72. Tetapi di proyek profil pelajar Pancasila minimal 20% dari total per tahun, jadi 36. Atau 33%. Kalau yang di SD tadi itu 20 sampai 25, kalau di SMP itu 36 sampai 33%. Total per tahun 108. Nah, kalau kita lihat prakarya itu menjadi salah satu pilihan, tidak hanya seni. Kalau tadi saya katakan pilihan minimal seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya pilihan kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah ini siswa kita, peserta didik kita diarahkan kepada bagaimana seni musik, kemudian bagaimana seni rupa, seni teater, sampai kepada pengolahan. Ya. Nah, pertimbangannya untuk siswa yang tidak meneruskan ke SMA, meminimalisir perubahan dari K13. Jadi pemerintah memberikan kesempatan jika memang ada di seluruh Indonesia yang mungkin anak-anak kita tidak bisa meneruskan ke SMA, mengarahkan kepada vokasional, mempertimbangkan untuk dapat diberikan pembelajaran pilihan, ya, pilihan yang mana alokasi per tahun 108, kemudian 72 kalau kurikulum dulu itu 108, kalau sekolah penggerak itu 72, minimal proyeknya 36 dan jumlah per tahun 108. Nah, ini kemudian pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek profil Pancasila, tetapi bahasa Indonesia 34 minggu. Ya, kita lihat bahasa Indonesia itu 216 paling banyak karena di situ akan pembelajaran numerasi literasi yang ditekankan kepada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian opsional, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Nah ini yang penting ya. Kita akan lanjut kepada struktur yang SMA. SMA terutama ini di kelas 10 ya. Saya akan menerangkan aja di kelas 10 beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran SMA kelas 10. Kurikulum 2013, siswa langsung masuk, kalau dulu kan siswa langsung masuk dalam program peminatan, IPA, IPS, atau bahasa dan budaya. Kemudian tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS, mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan? Perubahan pada struktur pembelajaran di SMA untuk kurikulum
operasional sekolah. Belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran. Ya, ini di kelas 10 itu belum ada peminatan. Kalau dulu kan langsung ya, dulu langsung peminatan, kalau sekarang itu belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Nah, disinilah kepentingan asesmen bakat minat, di mana nanti siswa kita akan mengarahkan kepada minat, ya, kepada minat di kelas 11. Ya. Kemudian mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi itu 6 CP per minggu. IPA, IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi 8 CP per minggu. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih sistem blok. Sistem blok di sini itu sekolah bisa menentukan tim teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Nah, ini karena sistem blok itu tim teaching itu berkaitan dengan kebutuhan atau minat dari siswa. Dari satu kelas berapa yang memiliki keterkaitan minat kepada fisika, kimia, biologi, itu yang akan mengajar sesuai dengan minatnya. Sebagai mata pelajaran berdiri sendiri. Kemudian ada yang terintegrasi, tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Nah, ini tentunya pembahasan pada CP ya dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan lihat alokasi waktu di SMA kelas 10. Seperti hanya di SMP, di kelas 10 SMA, IPA terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. IPS terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi sejarah. Jadi satu ya. Minimal 25% jam pelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk proyek co-kurikuler. Pembelajaran reguler tidak penuh 36 per minggu, untuk memenuhi alokasi proyek hanya 27 minggu karena di-split untuk proyek. Ya, jadi bagaimana sekolah akan mengatur blok ya, sistem blok itu. Nah, opsional, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa merancang bagaimana pembelajaran itu di blok ya, tema-tema yang akan dipilih bisa didiskusikan di sekolah. Nah, sekarang saya akan, kalau kemarin itu ada pertanyaan untuk ekskul ya, ekstrakurikuler tadi, bahwa di SMA itu sama ya, untuk kokurikuler tentunya dialokasikan untuk proyek. Kemudian muatan lokal di mapel lain diajarkan melalui kegiatan proyek juga. Ekstrakurikuler tentunya juga bisa masuk kepada mapel lain, masuk kepada eskul. Nah, sekarang SMA kelas 11 dan 12 itu panduan antara peminatan dan perkembangan holistik. Sekarang kita lihat kurikulum 2013
pilihan program peminatan sejak kelas 10. Di kurikulum perubahan, siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Di kurikulum 2013, siswa yang masuk ke dalam suatu program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu tersebut. Hanya mempelajari ilmu tersebut saja. Kesempatan untuk mengeksplor disiplin ilmu yang lain semakin sempit. Tetapi di kurikulum yang baru ini, siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total CP 40 per minggu. CP untuk mapel pilihan 22 per minggu. Kemudian ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan. MIPA, matematik peminatan, fisika, kimia, biologi, informatika. Sedangkan IPS itu ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing, dan lainnya. Vokasi, karya kreatif, budidaya, rekayasa, seni dan olahraga khusus untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan pemerintah. Contohnya sekolah SMA olahraga gitu ya. Semanor itu kalau di Surabaya. Nah, kita lihat kurikulum 2013. Siswa perlu mengambil keputusan tentang studi di perguruan tinggi sejak lulus SMP. Dan kajian menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan. Nah, ini ketika masuk di universitas, mereka tidak memiliki kompetensi yang dimiliki, tetapi kenapa kok milih gitu ya? Kebanyakan ini yang salah pilih. Nah, ini kejadian pemerintah mengevaluasi dari berbagai kelulusan dari SMP, kemudian terjadi stratifikasi program, di mana IPA dianggap lebih baik daripada yang lain. Nah, ini tentunya tidak betul. Dan kesempatan untuk masuk ke berbagai program studi di perguruan tinggi lebih besar. Nah, untuk lulusan program IPA. Nah, ini yang kurikulum 2013. Angka siswa masuk perguruan tinggi masih rendah karena mungkin biaya, kemudian keterkaitan dengan nilai tes yang berkaitan dengan IPA ya, sains itu yang menjadi kendala bagi anak-anak kita. Nah, sekarang kalau yang di kurikulum perubahan itu kelompok mata pelajaran yang mana itu sudah terintegrasi ya. Sekolah membuka minimal 2 kelompok mata pelajaran apabila sumber daya memungkinkan sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok. Nah, ini silakan sekolah-sekolah terutama kalau teman-teman yang di SMA-LB tentunya juga kita akan berpikir kalau kita memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki kompetensi yang sama di reguler, tentunya kita sangat riskan repot ya. Kita tidak memiliki ahli di bidang-bidang yang MIPA, IPS, bahasa sastra Inggris, bahasa asing dan lain-lain. Nah, ini contohnya untuk tunanetra, tunadaksa ya yang tidak memiliki hambatan kecerdasan. Nah, sekolah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan capaian pembelajaran mata pelajaran vokasi. Jadi vokasi itu bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Contohnya kalau kita SMA itu sekarang ada SMA double track. Ya, double track itu memberikan kesempatan kepada anak-anak murid peserta didik kita yang mungkin lulus SMA itu tidak bisa meneruskan kemudian diberikan vokasional. Nah, disinilah pembelajaran vokasi yang bekerja sama dengan Dudi akan memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mendapatkan kesempatan magang. Nah, siswa kelas 12 menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, mengapa SMA itu ada siswa yang ketika lulus dia disuruh
membuat sebuah esai, kemudian untuk mengaktualisasikan inspirasi pendapatnya itu tidak mudah. Karena apa? Karena pada saat dia lulus, pada saat maksudnya pada saat pembelajaran, pada saat dia di SMA itu tidak ada yang namanya wajib untuk menulis esai. Nah, ini di sini kurikulum SMA itu ada syarat, salah satu syarat kelulusan yaitu menulis esai. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Nah, ini salah satu syarat ya. Nah, kita lihat SMA kelas 11, 12 itu asumsi 36 minggu per tahun. Nah, saya tidak akan banyak cerita di sini karena saya masih ada yang mau menerangkan bagaimana kurikulum SLB. Nah, ini sekarang kita akan bicara karena itu tadi inklusif ya, kita harus juga paham kurikulum reguler bagi teman-teman yang memiliki siswa anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Nah, bagaimana kemudian ada teman-teman guru yang memiliki anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif yang setara dengan kemampuannya memiliki hambatan kecerdasan. Mari kita lihat bagaimana struktur kurikulum SLB. Struktur SLB mengacu pada struktur sekolah reguler. Jadi kami telah merancang struktur kurikulum SLB itu sama, namun dengan menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, yaitu keterampilan fungsional dan mata pelajaran menunjang kebutuhan tersebut. Sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah jam pelajaran. Nah, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Nah, beberapa penyesuaian untuk SLB. Jam mata pelajaran paling besar adalah keterampilan untuk SMPLB dan SMALB, dan mata pelajaran seni dan prakarya untuk SDLB. Hal ini didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak. Kemudian, peserta didik SMPLB dan SMALB dapat memilih satu jenis keterampilan sesuai bakat dan minatnya, serta ketersediaan di satuan pendidikan. Karena di sini menyangkut jenis keterampilan. Ada kalau SMALB itu ada 20 jenis keterampilan dan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, ketersediaan media alat yang ada di satuan pendidikan. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris sifatnya pilihan. Meski demikian, pemerintah tetap memfasilitasinya dengan capaian pembelajaran, buku, dan modul ajar. Nah, kemudian mata pelajaran seni di SMPLB dan SMALB pada kelompok mapel umum, berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi. Sedangkan seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi. Jadi terapi di sini kalau untuk anak tunanetra tentunya terapi orientasi mobilitas, terapi bina dirinya ketika dia masih belum memiliki kemandirian ada di sekolah dasar ya. Ini tetapi bisa ketika kita melihat bahwa anak-anak kita di SMP dan SMALB belum mendapatkan bina diri, tentunya masih tetap di SMP dan SMA selalu kita harus membimbingnya, melayani secara individu. Nah, ketika kita bicara program kekhususan, bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya.
Bagi tunanetra merupakan pengembangan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Kemudian tunarungu merupakan pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama, serta bina bicara. Bagi tunanetra merupakan pengembangan diri, tunagrahita, mohon maaf, kemudian tunadaksa merupakan pengembangan diri dan gerak. Bagi anak autis merupakan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Nah, ini beberapa penyesuaian untuk SLB. Jadi ada kekhususan. Nah, sekarang kita akan bicara struktur kurikulum SDLB. Saya tidak di kurikulum ini TKLB tidak dibahas ya. Jadi karena TKLB itu ikut di Direktorat PAUD, maka kurikulumnya ikut dengan PAUD. Jadi mungkin PAUD inklusif gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara struktur kurikulum SDLB. Jumlah JP untuk SDLB sama dengan JP pada SD reguler. Pembeda pada penekanan JP pada mapel-mapel yang dianggap relevan dengan penyiapan keterampilan fungsional anak dan adanya program kebutuhan khusus. Sama halnya dengan SD reguler untuk IPA IPS diajarkan mulai kelas 3. 1 JP beban belajar di SDLB adalah 35 menit. Nah, kita akan lihat strukturnya. Strukturnya sama ya. Sama untuk SDLB sama dengan reguler. Namun IPS belum diwajibkan di kelas 1 meskipun CP IPA, IPS untuk fase A tersedia tetap seperti tadi di reguler. Kemendikbud hanya mengatur total jam pelajaran per tahun dan tentang persentase alokasi waktu untuk proyek per tahun. Contoh tadi sudah saya terangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia 252 jam pelajaran per tahun dan hanya 20-25% dari jam pelajaran tersebut digunakan untuk proyek kokurikuler. Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Nah, kemudian pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek, tetapi 27 minggu untuk PPKN, matematika di kelas 1, PJOK dan IPA IPS. Satuan JP per pembelajaran di SDLB 35 menit ya, tadi sudah saya terangkan. Nah, ini pilihannya prakarya, musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Kemudian bagaimana dengan program kebutuhan khusus? Nah, di sini di dalam di kelas SD ini di proyek profil Pancasila tidak masuk ke program khusus, tapi kekhususan untuk sendiri ya. Bisa masuk kepada proyek juga. Proyek kokurikuler yang disesuaikan dengan jam yang dibutuhkan. Nah, IPA IPS belum diwajibkan di kelas 1 meskipun CP IPA IPS masih di fase A tersedia. Nah, ini untuk kelas 2 sekarang kita juga akan bicara bagaimana untuk kelas ini sampai kelas 6. Di situ sama ya, ketentuannya sama dengan yang di atas tadi. Nah, sekarang kita akan bicara untuk SMPLB. Struktur SMPLB sama dengan struktur SMP reguler. Pembedanya hanya jumlah di JP di mapel tertentu. Adanya mapel keterampilan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai bakat dan minat. Selain itu adanya program kebutuhan khusus. Jadi SMPLB masih tetap dialokasikan untuk program kebutuhan khusus. 1 JP beban belajar di SMPLB ada 40 menit.
Ini sama seperti SMP. Nah, sekarang struktur SMA LB. Struktur SMA LB sama dengan struktur SMA reguler. Pembedanya hanya jumlah di JP, di mapel tertentu, adanya mapel keterampilan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai bakat dan minat, dan ketersediaan program di satuan pendidikan. 1 JP beban belajar di SMA LB adalah 45 menit. Nah, ini cuma di dalam pembelajaran reguler itu tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek profil, yaitu 27 minggu untuk selain kelompok keterampilan, program kebutuhan khusus, dan muatan lokal. 1 JP beban di SMA LB 45 menit. Mata pelajaran seni di SMA LB pada kelompok mapel umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi. Sedangkan seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi. Peserta didik dapat memilih satu jenis keterampilan sesuai bakat dan minatnya dan ketersediaan program di satuan pendidikan. Program kebutuhan khusus di SMA LB dapat ditambahkan sesuai kebutuhan peserta didik, namun dilaksanakan di luar jam mata pelajaran. Nah, demikian pembelajaran diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di dalam agama. Ya, oke. Kebutuhan khusus, program kebutuhan khusus di SMA LB dapat ditambahkan sesuai kebutuhan peserta didik, namun dilaksanakan di luar jam. Nah, ini karena masih banyak anak-anak kita, peserta didik kita SMA LB yang memang tunagrahita sedang, ya, memang mereka masih tetap dilakukan bina diri. Contohnya tunagrahita yang sedang berat itu masih tetap autis, itu tetap masih dilakukan pendampingan untuk program kebutuhan khusus, tetapi di luar jam mata pelajaran. Nah, demikian struktur muatan yang ada di SD, SMP, SMA, SD, LB, SMP, SMA, LB. Ya, inilah perubahan-perubahan yang dilakukan di kementerian saat ini. Nah, ini tentunya program-program yang masih dalam uji coba, dan kami kebetulan saya punya sekolah penggerak di Batu, masih tetap pendampingan untuk menyelenggarakan menyusun, ya, masih tetap terus menyusun modul bahan ajar. Kami sudah selesai untuk menyusun kurikulumnya, kemudian membuat modul bahan ajar dari awal dari asesmen, ya, asesmen diagnostik, bagaimana menyusunnya, kemudian masuk kepada ATP, kemudian ke alur-alurnya, dan sampai kepada modul bahan ajar. Demikian saya sampaikan struktur kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan. Demikian Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Monggo Pak. Ya. Halo, Bu. Ya. Halo, Bu. Ya, halo. Ya. Kita lihat dulu di chat ya. Kita lihat dulu. Bu. Bisa langsung baca, ini ada dari. Oh ya, sebentar. Ada dari Pak Rudianto ini, Pak. Ketemu lagi Pak Rudianto dari Sidoarjo ini. Langganan. Ya. Langganan pertanyaan, Pak, supaya lebih hidup suasananya. Langsung ya Bu ya, saya bacakan Bu ya. Ya. Oke. Dari Pak Rudianto, ini Ponokasian Sidoarjo.
Ya. Apa bedanya Center of Excellence (CW) dan sekolah penggerak? Oke. Lalu dilanjutkan pertanyaannya, apa bedanya Center of Excellence atau pusat keunggulan dan sekolah penggerak? Yang kedua, apa perbedaan program guru penggerak dan program sekolah penggerak? Itu Bu Kus. Oke, ini pertanyaannya Ada bagus pertanyaan? banget. Ya, Iya, bagus banget. bagus. Apa perbedaan Center of Excellence dan sekolah penggerak? Center of Excellence maksudnya itu sekolah pusat keunggulan ya Pak ya. Nah, ternyata Indonesia itu masih kepada bagaimana sekolah yang unggul, RSBI gitu ya. Akhirnya pada ketika kita terbentur oleh banyak problem-problem, indikator-indikator yang menjadikan sekolah itu dihapus. Saya pernah menjadi menjadi supervisor di sekolah RSBI. Waktu itu di tahun 2000 berapa ya, 16 ya. Nah, itu banyak sekali ini sepertinya sebuah contoh juga kegagalan kegagalan pendidikan kita di mana apa namanya Center of Excellence itu menjadi tidak inklusif ya, menjadi sebuah sekolah yang contohnya SMK itu diberikan peralatan yang luar biasa, kemudian syarat-syarat untuk RSBI tidak terpenuhi, contohnya tenaga pendidik dan kepala sekolah harus 30%, 40% harus memiliki kompetensi di dalam bahasa Inggris. Ternyata ketika saya melakukan supervisi itu hanya kepala sekolahnya saja yang memahami bahasa Inggris atau ada guru bahasa Inggris yang hanya guru bahasa Inggris. Nah, ini tentunya tidak bersyarat. Kemudian media sarana yang dibantu oleh pemerintah yang bekerja sama dengan OECD itu yang luar biasa, ada yang tidak optimal sehingga banyak media peralatan yang tidak terpakai atau mubazir istilahnya. Nah, sekarang kalau sekolah penggerak tentunya ini perubahan paradigma baru ya. Kementerian telah mencanangkan tentang indikator filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang berpusat pada trilogi pendidikan yang mana ada ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulodo, tuturi handayani. Nah, filosofi ini yang menjadi dasar sekolah penggerak. Anak menghamba kepada anak. Anak ini memiliki keanugerahan ya dari Allah, memiliki potensi yang dimiliki. Mereka memiliki perbedaan. Mereka memiliki kapasitas yang ada yang bisa kita berikan kesempatan lebih cepat. Ada peserta didik yang memiliki hambatan sehingga kita tidak boleh memaksa memberikan materi sesuai dengan kurikulum muatan yang diharapkan, padahal peserta didik kita itu tidak mampu. Dan guru tidak pernah melakukan bagaimana pembelajaran yang akan saya berikan itu bukan membelajarkan, tetapi mengajarkan, memaksa peserta didik kita untuk diloloi istilahnya ya. Jadi ilmu itu diberikan secara utuh, tidak dianalisis kebutuhan yang dimiliki anak itu seperti apa. Nah, disinilah sekolah penggerak mengadaptasi atau memberikan pemahaman, memberikan apresiasi atau kita akan mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah bagaimana guru, program guru penggerak, dan program sekolah penggerak, ini maksudnya apa ya? Apa perbedaan program guru penggerak dan program sekolah penggerak? Guru penggerak itu menjadi motornya sekolah penggerak. Jadi
sekarang sudah ada setahun yang lalu saya sudah mendampingi calon guru penggerak karena saya sebagai fasilitator guru penggerak itu pemerintah telah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menjadi seorang guru yang profesional. Dia menyadari dia bisa merubah mindset pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian bagaimana dia akan membelajarkan anak yang memiliki berdiferensiasi, yang memiliki perbedaan dari satu kelas itu, sehingga pembelajaran itu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Nah, inilah jadi perbedaan antara perbedaan program guru penggerak. Program guru penggerak itu adalah komponen-komponen yang akan membangun sebuah sekolah penggerak. Jadi ada namanya komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Gurunya itu 4 untuk dididik, dilakukan diklat. Jadi ada sekolah penggerak itu syaratnya adalah ini dulu, seleksi kepala sekolah penggerak. Kemudian kalau sudah dia lulus menjadi, dan itu tesnya tidak mudah. Tesnya luar biasa, mungkin teman-teman yang di sini sudah menjadi kelas sekolah penggerak dan menjadi kepala sekolah penggerak. Kemudian ada guru penggerak yang sudah 9 bulan, sekarang sudah angkatan 1, sudah lulus. Sekarang ini menuju kepada angkatan kedua dan sudah seleksi di angkatan ke-7. Begitu. Jadi perbedaan program guru penggerak dan sekolah penggerak itu berkaitan, ya. Berkaitan Bapak, Pak siapa ya? Pak Rudianto. Ngaten nggih, Pak nggih? Pak Bambang, begitu ya Pak Bambang ya, saya jawabnya. Nggih. Semoga Pak Yanto ya, sudah jelas. Kalau kurang puas bisa nanti di chattingan di grup. Saya belum masuk ke grup Pak Bambang. Oh lah, kemarin Ibu mau saya masukkan grup katanya. Nah, ya, banyak sekali grupnya. 250, makanya terus nggak jadi, Bu. Ya, oke, nanti saya bolehlah dimasukkan biar saya tahu, biar tahu nanti, di dalamnya. Ada yang dikeluarkan 2 gitu, soalnya sudah penuh. Nanti teman-teman yang memang panitia yang sudah selesai tugas nanti kita keluarkan, Ibu saya masukkan. Oh gitu, waduh, jok ngorban. Tawari tempo hari ini. Lah iya, saya grup ya. Grup saya sudah banyak Pak, 250. Lah iya Pak, saya itu Masya Allah grupnya banyak sekali. Tapi ini kalau Ibu masuk di grup nanti akan sangat diperlukan karena teman-teman peserta ini akan banyak yang bertanya. Oke, Insya Allah. Ini ada dari Samarinda. Oh, Samarinda, ya, monggo. Samarinda namanya Bu Ardani ya? Ya, SMP Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Aduh, perubahan mata pelajaran seni budaya, 4 bidang seni dan prakarya, 4 bidang seni, 4 mata pelajaran menjadi mapel seni prakarya sebagai mapel pilihan. Ya, tadi saya sempat mendengar juga. Apakah dalam 1 tahun memilih 1 atau 2 bidang seni atau keterampilan? Ya. Itu Bu pertanyaan. Ya. Bu Bu Adiana dari SMP Samarinda, terima kasih bergabung di diklat online ini ya Pak Bambang ya. Wah, luar biasa sampai keluar Jawa. Begini Ibu, tadi saya terangkan bahwa pilihan mapel seni itu 2, ya 2 mapel di dalam 1 tahun. Tapi tadi itu saya katakan ada di SMA ya Bu ya, di SMA ketika ada pemilihan bakat minat. Nah, kemudian tergantung dari budaya daerah, tergantung dari kondisi sekolah. Apakah sekolah akan mengembangkan apa, itu monggo silahkan. Jadi tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Begitu Bu Ardani. Nanti file akan saya share di grup ya.
untuk bisa dipelajari. Mungkin begitu Pak Bambang? Ya Bu, nanti lebih rinci memang perlu kita pelajari lebih lanjut. Termasuk saya mengajar seni rupa Bu, saya itu di sekolah. Oh ya, oh oke. Jadi, tapi kalau menurut informasi tadi itu kan bertahap ya Bu, SMA Iya. itu kan pilot project-nya nanti kan kelas 10 terlebih dahulu. Ya, Tahun berikutnya nanti kan kelas 11. ya, Tahun berikutnya nanti kelas 12. 12. Ya, Nah, itu. tahun berikutnya itu saya sudah pensiun nanti. Oh, oh, 2023 itu saya sudah pensiun. oh, iya, oke. Tapi kan tetap sekarang kan masih juga mengembangkan. Nanti Ya, kan termasuk tergantung dari sekolah itu menjadi sekolah penggerak atau tidak, itu kan berkembangan ya Pak ya, kita tunggu ya. aja. Oke. Yeah. Baik, ini Ah, ada lagi ya, dari sebentar saya bukakan. Ada barusan pertanyaan tadi. Yang ini terakhir menjadi kepala sekolah penggerak atau SDN. Ya, SDN Gunung Sari ya, ya. Nah, PLT SDN Dukuh. Mana ini? Bunda mau tanya, kalau menjadi kepala sekolah penggerak atau guru penggerak, tapi masa pensiun kurang 3 tahun, wah hampir sama dengan saya ini. Bagaimana, bisakah? Oke. Ya, saya jawab. Menjadi kepala sekolah penggerak itu kan di Surabaya kayaknya sudah menjadi pilot project ya, Surabaya. Monggo silahkan karena kita itu uji cobanya selama 3 tahun, 3 tahun Ya. pertama. Nanti mungkin dilanjutkan itu kita belum tahu. Jadi yang saya tahu adalah sekolah penggerak itu 3 tahun dulu, begitu. Untuk selanjutnya belum tahu, kita akan lihat perkembangan. Monggo Ya. silakan, enggak apa-apa Bun. Silakan Ibu ya. Ibu Ya, itu Ibu. silakan daftar aja karena 3 tahun itu masih lama. Ya. Dan nanti di syarat pendaftaran kan disebutkan ya Bu ya. Yang boleh mendaftar usia sampai berapa itu kan biasanya itu ada. Ya. 55 misalnya berarti ya sudah tidak boleh. Ya. Kan saya kira itu nanti di persyaratan pendaftaran Ya. kan tersebut. Ya. Karena yang terpilih juga yang masih muda-muda. Nah, biasanya begitu. Iya. Oke. Ini yang dari Samarinda, Ibu tadi menanyakan mengenai kode sertifikasi. Teman-teman yang sudah sertifikasi untuk seni budaya, apakah kode untuk Dapodik berubah karena tidak valid pada data Dapodik hingga tidak cair dana sertifikasinya? Nah, mungkin kalau sama Hani bisa diperjelas. Kalau menurut penjelasan dan pemahaman saya, sertifikasi itu kan dilihat dari Dapodik ya. Kalau Dapodiknya tidak valid, tentunya tidak bisa masuk ke data sertifikasi. Nah, pada seni budaya itu kan di situ saya juga kurang paham ya. Apakah termasuk bidang ini SMP atau SMA atau SD? SMP ya? SMP. Ya, SMP. SMP di situ bidang studi seni budaya itu tidak masuk ke Dapodik. Jadi monggo bagaimana solusi ini operator ya, saya kurang begitu paham di situ. Kalau teman-teman yang tidak bisa contohnya BK. BK itu kan bisa ya, tetapi ada mata pelajaran yang bisa tidak masuk sehingga dia harus kuliah lagi, kemudian bagaimana biar bisa masuk kepada Dapodik, kemudian dia PLPG, kemudian dia akan mendapat sertifikasi begitu. Nah ini semangat ya Bu Andani ya, Bu Ardani. Semoga khusus yang mengikuti sekolah penggerak tidak dapat terrealisasi. Itu apanya? Sertifikasinya. Nah ini mungkin sistem ya. Nanti saya akan sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau saya ketemu dengan
apa namanya pemangku kebijakan tentang hal ini saya sampaikan ya kasus-kasus seperti ini sehingga tidak menjadi kekhawatiran teman-teman yang akan mengembangkan sekolah penggerak begitu. Ya, begitu ya Bu Andani ya. Oke, terima kasih sama-sama Bu Andani. Ya. Semoga terrealisasi. Ya, bagaimana Pak? Yang ditanyakan Ibu tadi itu memang ada benarnya Bu. Jadi di Surabaya ini yang saya tahu kan SMK Negeri 6 itu kan menjadi sekolah penggerak. Ya, setahu saya atau yang saya dengar dengan perubahan mata pelajaran. Misalnya seni budaya itu hanya diajarkan di kelas 10. Kelas 11, 12 tidak ada. Nah, dengan ada perubahan sistem itu akan berpengaruh pada dapodik. Iya. Dan sampai sekarang hampir separuh guru SMK Negeri 6 Surabaya itu belum menerima TPG untuk yang jauh yang ketiga ini. Ya. Itu. Sementara untuk yang SMA itu hampir seluruhnya. Oke, Pak, tolong nanti dicatat di WA akan saya sampaikan Pak kepada Pak Direktur ya. Pak Direktur. Maksud saya begitu Bu. Jadi Ibu kalau suatu ketika ke direktorat atau ketemu dengan pemangku kebijakan tadi itu, mohon hal-hal seperti itu menjadi perhatian. Jangan sampai yang di bawah guru menjadi korban, gitu loh. Betul. Jadi artinya itu kan tidak menghendaki seperti itu, tapi karena sistem dapodik itu kan sangat kaku itu. Nah, efeknya itu minimal TPG-nya teman-teman itu memang terhambat. Ya tetap cair, cuman kan kira-kira ya sekian bulan lagi seperti itu karena ada perubahan. Oke. Dan beda saya kalimat sampaikan nomenklatur itu menjadi berubah. Gitu. Saya sampaikan ke Tendik Pak, ke Bu Kabit, ke Bu Tati ya, ke Tendik kebetulan saya kan baik provinsi itu. ya yang provinsi. Ya provinsi. Saya kan di provinsi. Ya. Saya kan pengawas di provinsi. Jadi nanti akan sampaikan, tolong nanti di WA saja Pak, berapa sekolah yang mengalami hambatan seperti itu. Iya. Oke. Jadi artinya yang ditanyakan Ibu tadi itu mungkin terjadi mungkin di Kalimantan Timur juga seperti itu. Iya. Nanti saya sampaikan kalau pas webinar gitu ke Pak Menteri atau ke Pak Direktur ya. Bisa ke Pak Dirjen. disuarakan. Insya Allah. Bapak Ibu kalau ingin bertanya lagi bisa raise hand, angkat tangan. Silakan. Karena buku ini nanti jam 3 sudah harus ini ya Bu ya. Ada kegiatan lagi. Iya, dengan CGP Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu waktu kita nanti kita batasi sampai jam 3 karena beliau narasumber nanti jam 3:15 akan mengikuti sesi berikutnya. Jadi untuk itu masih ada waktu 30 menit, tolong bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menanyakan hal-hal yang dirasa masih kurang jelas. Ya. Bu. Barangkali masih menyusun pertanyaan, Bu Gus bisa menyampaikan hal-hal yang krusial yang lain Bu, barangkali tentang asesmen ya. Ya, asesmen ya. Ya, teman-teman, asesmen itu sangat dibutuhkan sekali ketika kita akan memberikan layanan pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran. Apalagi ketika kita bicara tentang sekolah penggerak, itu adalah rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini membutuhkan pelatihan, Pak. Jadi membutuhkan pemahaman bagaimana menyusun asesmen, kemudian pemetaan kemampuan kebutuhan peserta didik untuk dijadikan sebagai panduan patokan, oh si anak ini memiliki kompetensi begini, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian bagaimana kita merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan asesmen kebutuhan si anak, kemudian kita modifikasi, kita akan memasukkan ke dalam alur-alur tujuan pembelajaran.
yang mana di situ ada prosesnya, proses dari pembelajaran bagaimana sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap individu. Kemudian kontennya apa yang akan kita sampaikan, kemudian produk yang dihasilkan itu apa. Nah, ini guru itu harus berpikir, pembelajaran itu yang bermakna itu yang bagaimana. Pembelajaran yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Bagaimana kita akan menata pengelolaan kelasnya itu bervariasi, apalagi di SLB ya. SLB itu tempat di mana keberagaman yang sangat tidak mudah ya. Guru itu harus memiliki inovasi, kreativitas untuk bisa meramu atau bisa membuat sebuah, kalau orang masak itu resep ya. Resep masak biar dia menjadi masakan yang enak, kemudian bisa dijual, kemudian yang membeli itu menikmati, oh kalau beli kue di sana itu enak begitu. Jadi seorang guru itu harus pintar-pintar memodifikasi rumus, modifikasi apa namanya, menu ya, menu yang akan disajikan begitu. Jadi kita harus, sebelum kita ngajar itu harus tahu, kita harus mengajar si A itu dia potensinya dia menulis aja nggak bisa. Kenapa harus saya paksa untuk menulis? Nah, kemudian si A, si B. Si B itu bicaranya saja sangat susah. Kenapa harus diajarkan membaca dengan kalimat yang sangat panjang? Nah, kemudian bagaimana si anak yang dia tidak memiliki bakat untuk matematika, kita paksa untuk belajar matematika. Ini yang terjadi sekarang. Nah, dengan adanya sekolah penggerak, kita harus memahami bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Pelajaran matematika bukan pelajaran yang harus diberikan kepada anak yang memang dia memiliki intelektual yang terbatas. Dia, anak-anak kita di SLB, tunagrahita, tentunya dia hanya memiliki kemampuan matematikanya 1 sampai 50 contohnya. 1 sampai 100 contohnya. 1 sampai 5 pun bahkan ada. Dan sampai menulis pun juga ada, tidak bisa menulis pun juga ada. Nah, disinilah guru SLB harus pintar-pintar berinovasi. Dan bagaimana dengan kurikulum 2013? Kurikulum 2013 itu kan belum berpikir bahwa kebutuhan setiap individu itu memiliki keunikan, ya. Nah, sebetulnya pembelajaran di SLB itu sudah sejak dulu kita menekankan bahwa pembelajaran secara individu, pembelajaran secara berdiferensiasi itu telah dimiliki oleh SLB. Disinilah guru harus memahami, melakukan asesmen. Karena asesmen itu harus kita tahu bahwa ada asesmen akademik, di mana kita tahu dia sejauh mana kompetensi kognitifnya yang dimiliki, membacanya, berhitungnya, menulisnya untuk akademik dan non-akademik, bagaimana sosialnya, emosionalnya, kemudian fisiknya, intelektualnya, tentunya guru itu harus paham, harus memahami dulu sebelum membuat materi perencanaan program pembelajaran. Nah, disinilah bagaimana kurikulum sekolah penggerak itu sangat tepat sekali apabila teman-teman dapat melakukan, dapat mengimplementasikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, maksudnya guru harus bisa fleksibilitas, ya, harus bisa memiliki imajinasi atau inspirasi atau inovasi
untuk dapat bisa mengoptimalkan pembelajaran kepada peserta didik di kelasnya. Begitu. Nah, mungkin kalau saya akan share materi tentunya membutuhkan waktu lama. Oke lah, saya akan sedikit ini carikan. Ya. Saya akan bicara tentang asesmen diagnostik, ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya. Ya. Asesmen diagnostik anak berkebutuhan khusus. Ya. Saya nggak usah pakai pretest ya. Cuma ada pertanyaan. Apa yang Anda lakukan pertama kali sebelum Anda memberikan layanan pembelajaran? Ini kalau ada jambot ya Pak Bambang ya, tapi saya tidak menyiapkan jambot tadi. Atau ini aja dijawab di chat box ada. Oh, oke. Nah, Silakan Bapak Ibu menjawab apa Di- yang Anda lakukan pertama kali sebelum Anda memberikan layanan pembelajaran. Silakan. dijawab di chat box. Ticat. Ya, silakan jawab Ticat. Oh, sampai kiapno kuis ngono. Ya. Bisa dilihat di chat box nanti mungkin jawabannya. Monggo Ya. Bapak Ibu. Mana ya? Nggak ada. Ya. Ada jawabannya? Pretest. Dia menjawab pretest dulu, melakukan pretest. Mengidentifikasi dahulu, melakukan asesmen. Iya, betul Bu Sri Hartati. Bu Sri Hartati menjawab dengan melakukan asesmen, betul Pak. Jadi tepuk tangan buat Bu Sri ya, tepuk tangan buat Bu Sri Hartati. Oke, Bu Desi, Leminda, bagus Bu. Asesmen itu jawabannya Bu. Asesmen, ya jawabannya adalah asesmen. Oke, betul. Mengapa harus melakukan asesmen? Pertanyaan berikutnya itu ya Bu ya. Ya, pertanyaan berikutnya, mengapa harus melakukan asesmen? Ya, Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua itu, monggo bisa langsung dijawab. Untuk mengetahui Pertanyaan nomor 2. Ya, untuk mengetahui kemampuan awal siswa, oke. Untuk mengetahui kemampuan, mengetahui karakter. Dewi. Ya, untuk mengetahui kekhususan peserta didik tersebut. Untuk mengetahui kemampuan. Ya, betul. Jadi yang betul adalah untuk mengetahui kekuatan dan kemampuan dan kelemahan. Jadi kita tahu setelah kita melakukan asesmen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap individu. Nah, itu jawabannya. Ya. Tepuk tangan nih. Pertanyaan Bu Desi. Ya, pertanyaan nomor 3. Apa prinsip Dilakukan asesmen? Silakan. Silakan. Apa prinsip dilakukan asesmen? Ya, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Pak Edo ini jawab yang nomor 2 ini saya kira. Ya, ini Pak Edo. Sehingga bisa menentukan cara pengajaran. Betul, 100 untuk Pak Edo. Iya, 100 untuk Pak Edo. Selanjutnya. Mengapa asesmen berkala dilakukan? Silakan, mengapa asesmen berkala dilakukan? Karena mengetahui perkembangan siswa, oke. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian, oke. Untuk mengetahui perkembangan peserta didik, untuk mengetahui perubahan kemajuan siswa. Oke, terima kasih. Betul, 100. Siapa Bu yang betul? Siapa itu?
Waduh, cepet banget ya, Pak. Pak Rudianto, perkembangan anak siswa Bu Desi untuk mengetahui CP. Ini Bu Desi. kayaknya sudah pada paham, Pak. Oh iya. Ya, sudah pada paham. Jadi 100 hasilnya. Ya. Kemudian mengapa asesmen berkala dilakukan? Itu tadi sudah untuk mengetahui perkembangan. Kemudian sebutkan tahap-tahap asesmen. Nah, ini ini yang ujian, Pak. Siap jadi guru juga ini pokoknya nanti. Ya. Sebutkan tahap-tahap asesmen. Ada jawabannya, Pak? Yang terakhir baru Pak Setio Winarni. Ya. Karena peserta didik tidak selalu punya kemampuan. Ini pertanyaan jawab yang perencanaan pengembangan penilaian karena peserta didik tidak selalu punya kemampuan di bidang tertentu. Pak Setio ya, Setio Winarni. Kemudian ya. Bu Avita, perencanaan pengembangan penilaian. Oke. Tahapan ya, itu tahapan ya. Ya, tahapan. Tahapannya saya akan membahas ya. Karena masih ada waktu sekitar berapa menit, Pak? 20 menit. Oke, saya akan jelaskan bagaimana jawabannya, bagaimana akan kita lakukan. Nah, mengapa harus dilakukan asesmen diagnosis berkala? Asesmen yang meliputi aspek kognitif dan non-kognitif perlu dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi siswa. Hasil asesmen memberikan dasar kepada guru untuk menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa. Kemudian remedial atau pengayaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil asesmen merupakan upaya untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal atau dirugikan. Jadi artinya di sini tidak ada yang namanya siswa tidak lulus atau siswa yang tidak naik kelas. Karena kita sudah tahu bahwa potensi yang kita berikan, materi yang kita berikan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Nah, ini nanti perkembangan bagaimana sekolah penggerak itu akan melakukan sebuah penilaian. Ini kami belum sampai ke sana ya. Kami masih membuat pola-pola modul bahan ajar. Jadi evaluasinya juga kami masih kalau saya punya pengalaman karena saya pernah mendapat saya sekolah di Oslo, Norwegia, kemudian saya dapat short course di Australia, itu ada yang namanya Universal Design Learning. Jadi bagaimana penilaian setiap individu itu berbeda. Jadi bagaimana raportnya itu disesuaikan dengan hasil setiap individu. Jadi tidak ada yang namanya raport itu sama, tidak ada. Nilai si A dia dapat 10, beda anak yang kebutuhan khusus memiliki hambatan intelektual dengan kecerdasan 60, IQ-nya 60. Beda dengan nilai 10 yang dihasilkan untuk anak tunarungu yang dia tidak memiliki hambatan kecerdasan, yang dia tidak bisa bicara tetapi intelektualnya bagus, beda. Begitu, Pak. Jadi di dalam satu kelas itu contohnya kalau kelas beragam itu nilai 100 itu berbeda. Dan raportnya di setiap individu itu berbeda. Kalau sekarang kan raport itu sama, disamakan dengan angka. Tapi kalau menurut saya raportnya itu sesuai dengan apa yang dihasilkan seseorang, tetapi nilainya tidak akan yang namanya ada 0. Orang itu mendapat nilai ketika dia itu bisa melakukan setitik pun. Dia kalau kita itu kan anak capaian yang kita contohnya gini, anak dia harus dapat menulis garis lengkung, padahal anak itu tangannya kaku.
kemudian dia tidak bisa menggerakkan sehingga dia nilainya 0, itu tidak ada di dalam Universal Design Learning. Tetapi bagaimana dia bisa menggerakkan itu pun sudah nilai. Karena kita target hari ini dia bisa menggerakkan tangan. Kemudian dia sampai kepada bisa menulis itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Nah ini target 100 berbeda dengan anak yang memiliki kemampuan yang lebih begitu. Nah disinilah adanya remedial atau pengayaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil asesmen. Asesmen berkala. Nah prinsipnya, prinsip asesmen diagnosis berkala, itu pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan khususnya pada masa pandemik ini ya. Karena di masa pandemik ini ada namanya learning loss, kehilangan pembelajaran yang sudah hampir 2 tahun. Jadi learning loss di setiap individu itu akan menjadi tantangan bagi guru sehingga harus melakukan asesmen. Nah, mengapa asesmen dilakukan itu? Karena kita akan membelajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran, baik secara akademik dan non-akademik. Nah, asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan mata pelajaran membahas sebuah topik, kemudian waktu yang lain selama semester setiap 2 minggu atau bulan atau triwulan semester. Nah ini dilakukan oleh guru untuk melakukan asesmen diagnosis. Nah, gunanya untuk mengetahui kemampuan keterampilan dasar. Ya, dalam sebuah kelas yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat paham, ada yang lebih lambat dalam memahami topik tertentu. Namun ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Anak-anak kita, anak-anak SLB itu tentunya tidak bisa disamakan dengan satu individu ke individu yang lain. Untuk memahami topik tersebut, seorang siswa yang cepat paham dalam satu topik belum tentu cepat paham dalam topik yang lainnya. Nah, tahap asesmen diagnosis itu adalah pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan melakukan diagnosis dan tindak lanjut. Nah, persiapannya membuat rencana pelaksanaan asesmen, kemudian identifikasi materi asesmen, menyusun 10 soal sederhana. Nah, ini ada latihan ya, ada pelatihan bagaimana membuat asesmen diagnosis. Nah, pelaksanaan sebelum membuat asesmen, guru membuat rencana pelaksanaan asesmen, menjawab beberapa pertanyaan kunci seperti di bawah ini. Untuk murid kelas berapa asesmen ini dibuat? Jadi kita harus memahami kondisi anak kita di kelas kita membuat instrumen asesmen, kemudian mata pelajaran atau topik apa yang akan dinilai dalam asesmen ini, dan kapan asesmen ini akan diberikan untuk semua murid di kelas. Jadi Bapak Ibu harus memahami alur-alur terlebih dahulu. Kemudian kapan saja asesmen ini akan diberikan untuk semua murid dan di mana asesmen akan dilakukan, di sekolah atau di rumah. Bagaimana cara asesmen akan dilakukan? Apabila di rumah, bagaimana cara soal-soal disampaikan kepada orang tua murid? Apabila di sekolah, apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan? Nah, ini kunci-kunci untuk melakukan asesmen diagnosis.
Nah, kemampuan dasar yang perlu dipahami. Kita harus memahami bahwa kemampuan dasar seseorang itu harus kita pahami bahwa seseorang memiliki kompetensi, ya, kompetensi yang dia miliki, yaitu kita harus mengacu kepada capaian pembelajaran. Nah, kalau kita lihat proses pengembangan kurikulum yang berlangsung saat ini tentu sangat dinamis ya, karena kurikulum itu dinamis. Sehingga kita harus mengetahui kesiapan peserta didik. Kesiapannya bagaimana, tujuan pembelajarannya yang akan kita capai apa, kemudian kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian bagaimana standar prosesnya, standar isinya, kemudian standar kelulusannya, bagaimana akan difokuskan kepada tujuan akhirnya dan lain-lain. Nah, ini tentunya kalau dibahas ini banyak ya waktunya. Saya akan bahwa pendidikan kesuksesan pembelajaran itu dipahami didasarkan kepada regulasi di dalam kurikulum perubahan ini. Nah, ini mungkin dari saya Pak Bambang, karena kalau kita bicara proses pengembangan dokumen kurikulum yang dari kurikulum 2013 ke yang sekolah penggerak ini sangat kebijakan-kebijakan yang sekolah penggerak lagi masih berlangsung. Ketika di lapangan itu menemukan permasalahan, kita tampung ya, karena sekarang ada di sekolah penggerak itu kita ada namanya pelatih ahli, kita memiliki problem-problem di lapangan. Pelatih ahli akan mengumpulkan permasalahan, kemudian mereka akan menyampaikan kepada P4TK, karena yang sekarang yang menjadi bawahan atau menjadi lembaga untuk mengurusi di daerah itu adalah di P4TK. Kalau di Jawa Timur adalah P4TK, PKN, dan IPS. Nah, kemudian pelatih ahli itu melatih, melakukan pendampingan, melakukan supervisi di sekolah-sekolah penggerak ini yang dilakukan oleh pelatih ahli. Dan saya kebetulan sebagai komite pembelajaran di mana ada sekolah penggerak yang saya bina, begitu Pak. Mungkin itu Pak Bambang. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup sampai di sini ya. Mungkin materi ini masih menjadi tantangan untuk bisa didiklatkan, Pak. Betul. Terima kasih, Bu Gus. Jadi dengan penambahan tentang asesmen, namun dari APKS PGRI Provinsi Jawa Timur memang memberikan leveling materinya sesuai dengan timingnya juga. Memang baru sebatas itu, Bu, karena para peserta ini kebanyakan kan memang belum menjadi guru pada sebuah sekolah penggerak, sehingga kalau kita berikan materi yang bersifat teknis itu pun nanti belum bisa langsung diimplementasi di sekolah. Jadi menunggu beliau-beliau para peserta ini benar-benar melaksanakan sekolah menjadi sekolah penggerak, baru nanti tema yang akan kita angkat di APKS ini akan menyesuaikan levelnya, seolah-olah begitu. Jadi kita memang membukanya sini aja dulu dan itu dirasa cukup gitu, karena buatnya masih semacam sosialisasi. Iya, dan sebenarnya sosialisasi BIMTEK itu pun juga akan banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah. Namun demikian APKS nanti tetap akan melaksanakan kegiatan diklat seperti ini, Bu. Pengalaman bahwa para peserta, Bapak Ibu guru ini mengikuti BIMTEK ataupun diklat satu kali kadang-kadang kurang paham. Nah, sehingga kita laksanakan diklat ini lalu kadang-kadang menjadi pahamnya itu di sini gitu ya. Jadi
Itu sering saya lakukan sendiri juga begitu. Ya, Jadi betul. saya itu mengikuti diklat LMS tentang Microsoft Office 365 itu Oh ya, itu sudah banyak. Ya, 3 kali atau berapa. Nanti yang keempat itu belum. baru benar-benar bisa. Ya, baru paham. Ya gitu ya betul. Jadi itulah Ya, mungkin yang bisa ada. ya, Baik, terima kasih kepada Bu Syiatun Janingsih yang ya. telah bersedia menjadi narasumber pada diklat kita, diklat ke-18 APKS PGRI Provinsi Jawa Timur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruhnya para peserta ini, dan semoga juga menjadi ilmu yang beramal jariah nanti tentunya ini, karena akan Amin. Ya. Monggo bisa dilanjut dengan kegiatannya Bu Syiatun setelah ini. Saya pamit dulu ya. Mohon gini, Bu. maaf. Halo Bu Ya, Gus, sebelum ditinggalkan ini ada momen kita foto bersama dulu. Oke, ya, Ya, silakan. supaya nanti ada tanda bahwa kita telah menyelenggarakan diikuti oleh Oke, para ya. narasumber. Untuk itu saya serahkan ke Pak Andi untuk memimpin selfie ini, foto bersama ini. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Bambang. Monggo silakan Bapak Ibu untuk mulai mengaktifkan kamera. Saya tunggu selama kurang lebih 10 detik. Karena masih banyak Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya. Baik, akan saya mulai Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, mohon untuk tetap berada di depan kamera sampai nanti saya beritahukan untuk selesai. Saya mulai 3, 2, 1. Tahan sebentar. Oke, sudah selesai Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Saya mohon maaf, saya mohon pamit apabila ada ini yang ada di kantor PGRI Provinsi Jawa Timur. Oh iya. Jadi monggo Bu. Ada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan ya Pak ya, saya live. Oh iya. Oke. Bu. Jadi sekali lagi, terima kasih Bu Syiatun Janingsih, dan kami selaku panitia sekarang duduk guru Indonesia untuk PGRI Provinsi Jawa Timur. Ada saya sendiri, Pak Suteko, lalu ada Pak Mami, ada Bu Asri, lalu ada Pak Hermawan, ada Pak Andi, dan beberapa panitia yang lain. Atas nama panitia maupun Bapak Ibu instruktur, narasumber, apabila dalam penyelenggaraan hari ini ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung living. Pak Eko masih standby di sekolah. Tetap semangat Pak Eko di SMA 2. Iya.